Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Putri dari semester 2C. Di sini saya akan meresponsi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Eni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Materi dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1, pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara individu dan atau perorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Bab 2, materi tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif yang terdiri dari perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum. Yang kedua, unsur subjektif yaitu ada kesengajaan atau dolus, yang kedua kealpaan atau culpa, yang ketiga niat atau vehement. Bab 3, materi tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR ZO pasal 131 13 sejak 1 Januari 1948, berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSNI berubah menjadi KUHP. Yang kedua, alasan diadakan pembaruan KHP yaitu alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Ketiga, cara melakukan pembaruan KUHP yaitu kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigering. Yang keempat, ada metode pembaruan KUHP yaitu yang pertama evolusi atau evolusionis, yang kedua kompromis, dan yang ketiga global. Bab 4, materi tentang hubungan sebab akibat. Yang 1, tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Dan yang terakhir, teori-teori ajaran sebab akibat, yaitu ada teori syarat mutlak, teori individualisasi, dan teori generalisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.